Kita semua kan butuh banget ya internet yang ngebut dan bisa diandalin. Tapi pernah kepikiran nggak sih teknologi apa aja yang ada di baliknya? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas 3 teknologi utama yang jadi tulang punggung dunia digital kita. Kita akan lihat apa kelebihan, kekurangan, dan gimana peran strategis mereka masing-masing. Oke, jadi di depan kita ada 3 jalur yang berbeda nih buat menuju masa depan digital. Ada si fondasi tembaga, yaitu DSL, lalu ada kecepatan cahaya dari fiber optic, dan ada juga fleksibilitas nirkabel dari FWA. Masing-masing punya ceritanya sendiri, dan kita akan bedah satu persatu buat ngerti peran penting mereka dalam membangun konektivitas masa depan. Yuk, kita mulai perjalanan kita dari teknologi yang pertama kali bikin internet broadband bisa dinikmati jutaan orang di rumah-rumah mereka. Kita mulai dari fondasi era tembaga, yaitu DSL. DSL atau Digital Subscriber Line ini tuh revolusioner banget pada masanya. Kenapa? Simpel aja, karena dia manfaatin infrastruktur yang udah ada di mana-mana. Kabel telepon tembaga. Ini artinya pemasangannya jadi cepet dan murah. DSL inilah yang bikin banyak orang bisa beralih dari koneksi dial-up yang lemot ke internet yang selalu nyala. Tapi, DSL ini punya satu kelemahan fatal yang nggak bisa dihindari, karena ini soal hukum fisika. Coba lihat grafik ini deh, kelihatan jelas banget, makin jauh rumah kamu dari pusat operator, ya makin lemot koneksinya. Kecepatannya bisa anjlok dari 100 Mbps jadi cuma 10 Mbps. Belum lagi latensinya yang tinggi, jadi kurang cocok buat aktivitas modern yang butuh respons super cepat. Oke, dari era tembaga, sekarang kita lompat jauh ke depan. Ke evolusi konektivitas berikutnya, sebuah lompatan teknologi yang kita kenal sebagai fiber optic. Fiber optic itu bisa dibilang standar emasnya konektivitas zaman sekarang. Kenapa begitu? Karena teknologinya udah nggak pakai sinyal listrik lewat tembaga, tapi ngirim data dalam bentuk denyut cahaya lewat serat kaca murni. Setiap rumah itu dapat satu jalur fisik khusus, yang artinya kapasitasnya gede banget dan super stabil. Ini data yang benar-benar dikirim secepat cahaya. Efeknya di dunia nyata, wah, luar biasa. Kita ngomongin kecepatan puncak yang bisa lebih dari 10 Gbps, latensi yang super rendah cuma 1-5 milidetik. Ini sih impian para gamer kompetitif. Dan kualitas sinyalnya yang stabil banget, nggak peduli cuaca atau kondisi apapun. Tapi, ada tapinya nih. Walaupun teknologinya paling superior, penyebarannya secara universal itu nggak gampang. Kenapa? Karena tantangan fisiknya gede banget. Pemasangannya itu lama, mahal banget, dan yang paling repot, harus gali-gali jalan buat masang kabel baru ke setiap rumah. Ini investasi yang luar biasa besar, baik dari segi waktu maupun uang. Nah, jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa dapat kecepatan setara fiber, tapi tanpa biaya gila-gilaan buat gali kabel? Disinilah teknologi ketiga kita berperan, Fixed Wireless Access, atau kita sebut aja FWA. FWA ini ibarat jembatan cerdas. Dia pakai gelombang radio dari menara seluler 4G atau 5G buat ngirim sinyal internet langsung ke rumah. Jadi bagian paling mahal dan ribet, yaitu narik kabel dari jalan ke tiap rumah, itu bisa di-skip total. Pemasangannya jadi cepat, murah, dan efisien banget buat operator. Dan ini dia buktinya. Grafik ini nunjukin betapa FWA modern, apalagi yang pakai 5G, itu kompetitif banget. Lihat aja perbandingannya. Kecepatannya ninggalin DSL jauh di belakang, latensinya jauh lebih rendah, dan bahkan bisa bersaing ketat banget sama fiber. Tapi FWA juga punya karakteristiknya sendiri, karena dia nirkabel, kapasitasnya itu dipakai bareng-bareng sama pengguna lain di satu menara. Artinya, kalau lagi jam sibuk, ya bisa aja jadi agak padat. Kualitas sinyalnya juga bisa terpengaruh sama halangan fisik, kayak gedung, pohon lebat, atau bahkan cuaca buruk kayak hujan deras. Oke, kita udah lihat nih kekuatan dan kelemahan dari ketiganya. Jadi, siapa dong pemenangnya? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Kita bisa langsung bandingin satu-satu. Fiber, jelas juara soal kecepatan dan stabilitas. FWA, jagoannya soal biaya dan kecepatan instalasi. Sementara DSL, ya dia tetap jadi pilihan warisan yang paling terjangkau. Nah, data tadi kalau kita terjemahkan ke strategi di dunia nyata, jadinya kayak gini. Fiber itu paling masuk akal buat daerah perkotaan yang padat penduduk, di mana biaya instalasinya yang tinggi bisa ketutup. Sementara itu FWA jadi solusi modern yang sempurna buat daerah pinggiran kota dan pedesaan, di mana narik kabel itu nggak ekonomis. DSL, perannya ada di daerah terpencil yang masih bergantung sama infrastruktur lama.
Jadi intinya, setiap teknologi ini punya peran strategisnya masing-masing, nggak ada yang sia-sia. Fiber optik itu standar emas buat keandalan mutlak. FWA itu jembatan digital yang cerdas. Dan DSL berfungsi sebagai layanan dasar warisan yang pelan-pelan bakal digantikan. Dan inilah yang membawa kita ke kesimpulan akhirnya. Masa depan itu bukan soal milih satu teknologi dan membuang yang lain, tapi tentang membangun ekosistem hibrida yang cerdas. Bayangin aja, fiber optik jadi tulang punggung super kencang di area padat, lalu FWA secara strategis memperluas jangkauan internet ngebut itu ke semua wilayah lainnya. Dengan memakai fiber sebagai inti yang kokoh dan FWA sebagai perpanjangan yang fleksibel, kita bisa secara efektif mengatasi kesenjangan digital dan mempercepat kemajuan bersama. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Seperti apa sih masa depan yang benar-benar terhubung itu saat kita berhenti berpikir soal persaingan dan mulai berpikir soal kolaborasi?